kejar-kejaran mewarnai pembubaran ribuan pelaku balap liar. Dua pria pengantar jenazah di kota Makassar ditangkap polisi usai menganiaya salah seorang pengendara sepeda motor. Pawai geng motor di malam lebaran di kota Makassar menyerang penjual balon dengan sejumlah petasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 27 April 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran ribuan pelaku balap liar di sepanjang jalan Veteran Kota Makassar. Selain membubarkan, polisi juga turut menangkap 5 motor balap liar beserta pengendaranya. Aksi balap liar yang dilakukan ribuan pemotor di Jalan Veteran Utara hingga ke Veteran Selatan Kota Makassar langsung dibubarkan oleh aparat Samap Polrestabes Makassar. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku yang kocar-kacir kabur saat melihat kedatangan petugas di lokasi. Anggota yang terus melakukan pengejaran akhirnya dapat meringkus 5 kendaraan balap liar beserta dengan pengendaranya di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, pengendara motor dari 5 kendaraan balap liar yang terjaring itu tidak membawa surat-surat berkendara lengkap. Selain itu, kendaraan tersebut telah dimodifikasi untuk menjadi kendaraan balap liar serta menggunakan knalpot bersuara bising. Menurut Kasat Samapta Polrestabes Makassar AKBP Baharudin, para pelaku balap liar ini meresahkan masyarakat yang tengah melintas. Saat melaksanakan balap liar itu mereka meresahkan masyarakat seperti bagaimana, Komandan? Meresahkannya masyarakat karena pertama dari jumlah kelompok yang kemudian suara, kemudian dengan kelompok banyak yang kurang lebih ribuan, sehingga pelaksanaan sholat id di jalan maupun di masjid sangat mengganggu ketenangan. Dan itu merupakan adalah gangguan keamanan secara nyata. Untuk proses hukum lebih lanjut, 5 kendaraan motor balap liar beserta pengendaranya langsung dibawa ke Polrestabes Makassar. Mereka akan dikenakan sanksi tilang selama 3 bulan. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dipicu dendam lama, 2 kelompok pemuda antar perbatasan Jalan Abu Bakar Lambogo dan Jalan Jalahong Daeng Matutu saling serang menggunakan senjata tajam, anak panah busur dan batu. Akibatnya 1 korban yang diduga telah diintai para pelaku kritis usai ditebas menggunakan senjata tajam jenis parang. Dua kelompok pemuda antar perbatasan Jalan Abu Bakar Lambogo dan Jalan Jalahong Daeng Matutu terlibat tawuran dan saling serang menggunakan senjata tajam, anak panah busur dan batu di Jalan Ablam, Kota Makassar. Tawuran yang terjadi di pinggir jalan sempat menjadi tontonan warga sekitar dan menghambat jalur lalu lintas. Puluhan personel unit Patmor dan tim penikam Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung menyisir dan membubarkan kedua kubu yang bertikai. Akibat kejadian ini, salah seorang pemuda dari Jalan Abu Bakar Lambogo berinisial SL kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia usai mengalami sejumlah luka tebasan parang di bagian perut. Berdasarkan keterangan warga sekitar, awalnya korban SL bersama seorang temannya kembali ke rumah usai melaksanakan sholat Idul Fitri dan tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda hingga terjadilah tawuran. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Makassar masih melakukan penyelidikan, mendalami dan mencari tahu penyebab pasti terjadinya tawuran. Kronologis awalnya itu korban bersama saksi selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian balik ke rumahnya. Sampai di rumah, tiba-tiba ada sekelompok massa mendatangi korban dan saksi sekaligus langsung menyerang dengan menggunakan parang. Terus hasil tebasannya itu kena pada perut korban. Selain parang juga menggunakan busur
saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polda untuk dilakukan penanganan awal. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Makassar masih melakukan penyelidikan, mendalami dan mencari tahu penyebab pasti terjadinya tawuran. Sementara itu dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa anak panah busur yang digunakan saat tawuran dan batu. Hingga kini aparat gabungan kepolisian Polrestabes Makassar bersenjata lengkap masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Yoliosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemblokiran jalur Trans Sulawesi Poros Palopo Makassar yang dilakukan ratusan geng motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa polisi. Saat berupaya kabur, sejumlah pelaku saling tabrakan hingga langsung diamankan. Ratusan geng motor ini kocar-kacir dikepungi polisi dari arah depan. Sejumlah pelaku berhasil kabur, namun tidak sedikit yang terjebak dalam kerumunan saling tabrakan saat berupaya berbalik arah untuk kabur dari polisi. Mereka yang tertangkap langsung digeledah. Bahkan salah satu pelaku kedapatan sedang membawa obat-obatan terlarang yang diduga sejenis PCC. Polisi pun mengamankan pelaku ke Mapolres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motor yang digunakan diamankan ke Satlantas Polres Palopo untuk diberikan sanksi tilang. Dari pengakuan pelaku, aksi pemblokiran Poros Palopo Makassar tersebut terjadi secara spontan karena akan menyaksikan judi balapan liar. Malam ini berjalan lancar, namun ada beberapa kendala di lapangan tadi, di mana kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya beberapa geng-geng motor yang diduga akan melakukan balapan liar. Kemudian kami mendatangi TKP dan pada saat sampai di TKP dan ternyata memang benar di sana jalan sudah ditutup oleh geng motor. Kemudian kami bubarkan, setelah itu mengamankan beberapa unit kendaraan dan dilakukan penindakan untuk diserahkan ke lalu lintas untuk. Polisi menghimbau agar para anggota geng motor tidak melakukan aksi serupa dengan melakukan balapan liar dan memblokir jalur Trans Sulawesi karena saat ini ratusan kendaraan lintas kabupaten kota akan menggunakan jalur tersebut untuk arus balik pasca perayaan Idul Fitri. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi dua pria pengantar jenazah di Kota Makassar ditangkap polisi usai menganiaya salah seorang pengendara sepeda motor. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, dua pria pengantar jenazah di Kota Makassar ditangkap polisi usai menganiaya salah seorang pengendara sepeda motor yang melintas di jalan. Bahkan para pelaku juga dengan nekat menggasak onderdil atau spare part motor milik korban yang kabur setelah dianiaya. Para pelaku ditangkap setelah petugas menggerebek satu persatu tempat tinggal pelaku. Tim Resmob Kepolisian Sektor Biringkanaya menggerebek satu persatu tempat tinggal para pengantar jenazah yang diduga melakukan penganiayaan dan pencurian barang milik salah seorang pengendara sepeda motor bernama Zulkifli berusia 31 tahun saat melintas di Jalan Poros Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar beberapa hari lalu. Dalam penggerebekan itu, pelaku Hendrik berusia 27 tahun tidak berkutik saat petugas mengepung kamar kos-kosan yang dijadikan tempat persembunyiannya di Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Akmal berusia 17 tahun, salah satu rekan pelaku lainnya. Di depan polisi, pelaku mengaku penganiayaan ini dilatar belakangi lantaran korban menerobos jalan yang ditutup paksa oleh sejumlah rombongan pengantar jenazah saat melintas di Jalan Poros Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya.
Korban lalu dikejar dan dianiaya. Bahkan para pelaku juga dengan nekat menggasak onderdil atau spare part motor milik korban yang tergantung di sepeda motornya setelah korban kabur usai dianiaya. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Sejumlah penganiayaan dan pencurian ini berawal ketika rombongan pengantar jenazah melintas dari arah kota Makassar menuju tempat pemakaman umum Laikang. Namun saat berada di Jalan Poros Kelurahan Laikang, sejumlah pengantar jenazah mulai melakukan anarkis dengan menutup akses jalan untuk dilalui mobil ambulans. Korban yang melintas selalu dikejar dan dianiaya. Tidak, saya tutup jalan untuk rombongan jenazah, Pak. Tapi Kifli menerobos terus. Udah lama begitu ada sepupu ketegur. Udah tahu apa dia bilang? Laju lagi Kifli, laju sedikit, udah tahu apa dia bilang? Memanggil. Makanya saya bunuh. Tapi para pelaku pada saat mengantar jenazah ke TPU Laikang, dalam perjalanan ke TKP, mereka melakukan kekerasan dengan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Setelah korban lari, meninggalkan sepeda motornya dan barang belanjaan korban yang tergantung di sepeda motor pelaku, di sepeda motornya, pelaku mengambilnya barang tersebut. Adapun barang tersebut adalah alat-alat motor yang baru saja dibeli dari toko. Hingga saat ini petugas masih mengejar 5 pelaku lainnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa onderdil. Akibat perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan pelajar asal Sulawesi masih terjebak di beberapa lokasi penampungan dan sekretariat menunggu proses evakuasi di tengah pertempuran antara negara Sudan dan kelompok paramiliter yang terjadi di sekitar Khartoum, ibu kota Sudan. Mahasiswa juga mengaku sudah kehabisan stok makanan dan takut untuk keluar, mengingat pertempuran masih terjadi. Memasuki 2 pekan terakhir, perang saudara antara pasukan tentara Sudan dan kelompok paramiliter masih terus terjadi di sekitar Khartoum, ibu kota Sudan. Pertempuran bahkan merembet ke wilayah-wilayah pemukiman hingga menyebabkan banyak warga negara asing terjebak di dalam rumah dan berdampak pada menipisnya pasokan makanan. Tidak hanya itu, beberapa objek vital seperti bandara juga menjadi lokasi pertempuran dan mengakibatkan 3 pesawat komersil terbakar. Tidak hanya warga negara asing dari berbagai negara, ribuan warga negara Indonesia juga terdampak dalam pertempuran saudara di Sudan. Meski proses evakuasi masih terus dilakukan pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri, namun tercatat masih ada ratusan pelajar asal Sulawesi yang terjebak di beberapa lokasi penampungan dan sekretariat. Pelajar asal Sulawesi Selatan mengaku masih menunggu instruksi dari KBRI di Sudan untuk selanjutnya dilakukan proses evakuasi. Mereka memilih bertahan di dalam posko mengingat suara letusan pertempuran terus terjadi. Setidaknya masih ada puluhan pelajar asal Sulawesi Selatan yang bertahan di posko penampungan sementara. Akibatnya pasokan makanan yang tersedia mulai menipis. Para pelajar takut keluar dari posko penampungan untuk mencari makanan guna menghindari adanya korban jiwa. Proses evakuasi terkendala lantaran mahalnya biaya sewa per bus yang mencapai angka 200 juta lebih untuk sekali angkut 60 hingga 70 orang saja. Sementara jarak tempuh evakuasi dari ibu kota Sudan, Khartoum, menuju pelabuhan Sudan memakan waktu 8 hingga 12 jam. Ini sekretariatnya Wahda ini berarti ya. Kita ada namanya KKS. KKS itu totalnya 120-an orang. Sulawesi semuanya. Sedangkan Sulawesi Selatan 40-an orang. Iya, sekitar 40-an orang. Itu kondisinya gimana, Mas? Kondisi terakhir mereka itu tersebar karena awalnya mereka di asrama takut karena
banyak tentara yang menyusup ke asrama kampus, maka mereka dikumpulkan di sekretariat-sekretariat. Anak-anak Sulawesi itu dikumpulkan kebanyakan di sekretariatnya Wahda Islamiyah di sana. Ustadz Zaitun mengambil satu tempat untuk anak-anak Wahda. Nah, di situ dimasukkan mereka yang dari Sulawesi Selatan, kebanyakan di situ. Saat ini sudah dievakuasi? Sudah ada yang dievakuasi ke? Sudah ada. Saat ini Ikatan Alumni International University of Africa Khartoum Sudan, Muhammad Farou Rozi Ansar berharap agar seluruh pejabat baik gubernur, wali kota dan bupati segera mencari data dan berkoordinasi dengan KBRI di Sudan untuk mengevakuasi warganya di Sudan. perjalanan Dari Makassar, naik bus Yol ke- Yosvin, iNews perjalanan naik melaporkan. bus ke sana ke Port Sudan, kemudian naik kapal atau naik pesawat. Kurang dari 12 jam aparat kepolisian dari Jatan Ras Polrestabes Kota Makassar berhasil meringkus seorang pelaku utama penganiayaan yang mengakibatkan 2 korban terluka parah usai ditebas oleh pelaku. Polisi yang melakukan pengembangan akhirnya melumpuhkan pelaku dengan timah panas lantaran mencoba kabur saat digiring dalam pengembangan pencarian pelaku lainnya. Inilah AM, warga Jalan Goa Riau, Kota Makassar. Pemuda tersangka utama yang melakukan pembacokan terhadap 2 lelaki asal luar Makassar yang tengah mudik lebaran di Kota Makassar. Tersangka berhasil diringkus polisi dini hari tadi dan kurang dari 12 jam usai kejadian di lokasi persembunyiannya di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Saat tersangka digiring ke lokasi tempat persembunyian rekannya, tersangka mencoba melakukan perlawanan dan berusaha kabur, hingga membuat polisi menghadiahi kedua kaki tersangka dengan timah panas. Usai dilumpuhkan dengan timah panas, tersangka selanjutnya digiring ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar guna menjalani penanganan medis. Di hadapan polisi, tersangka mengaku melakukan penganiayaan terhadap korbannya dengan menggunakan sebilah parang, sementara rekannya menggunakan busur panah. Tersangka juga mengakui bila penganiayaan yang dilakukannya merupakan salah sasaran atau salah orang, yang mana beberapa waktu lalu rekan tersangka dianiaya oleh sejumlah pemuda yang menurutnya salah satu dari korban. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang tersangka utama pelaku penganiayaan yang terjadi beberapa jam lalu. Dan tersangka juga merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. Lantaran saat dilakukan pengembangan, tersangka mencoba kabur dan melarikan diri. Tidak ya, kau lihat itu malam yang parangi siapa. Itu salah satu wanita yang Sinta Kuanang. Siapa? Sinta? Apa yang bawa itu Sinta? Saya tahu Kuanang. Hah? Saya tahu karena saya terus diri dulu terus Kuanang. Bukan, yang kau lihat perangi itu siapa? Dua di mana saya sama satu. Siapa? Putih Busur. Iya, Putih Busur. Iya. Ini kejadian tanggal 23 April terkait dengan kejadian penganiayaan dan juga pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak saling mengenal. Kemudian ada 2 orang yang korban luka berat, kena bacok di tangan dan juga di salah satu jari kelingkingnya putus. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan. Kini tersangka telah mendekam di balik jeruji besi Polrestabes Makassar dan dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap 2 lelaki yang dilakukan oleh sekelompok geng motor terekam kamera warga. Kedua korban pemudik dari Kalimantan terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Aparat kepolisian gabungan dari Polrestabes Kota Makassar langsung mendatangi TKP dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui. Beginilah rekaman video amatir warga saat merekam detik-detik aksi penganiayaan sekelompok geng motor terhadap 2 pemudik asal Kalimantan berinisial MD 25 tahun bersama rekannya NZ 16 tahun. Keduanya mengalami luka-luka usai diserang geng motor di Jalan Bawaraja, Kota Makassar.
Dalam rekaman amatir tersebut nampak jelas salah satu pelaku yang menggunakan sweater hitam menebas korban berulang kali menggunakan sebilah parang. Usai mengalami penganiayaan sadis, kedua korban yang mengalami luka serius di bagian kepala dan satu diantaranya harus kehilangan jari kelingkingnya dilarikan oleh warga ke rumah sakit. Kini kedua korban langsung menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dayak Kota Makassar. Sementara pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar usai kejadian langsung mendatangi TKP dan saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diperkirakan lebih dari 8 orang. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Mapolsek Talo, Kapolsek Talo masih enggan dan belum mau memberikan keterangan terkait kejadian ini dengan alasan masih dalam penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi pawai geng motor di malam lebaran di Kota Makassar menyerang penjual balon dengan sejumlah petasan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, pawai geng motor malam lebaran di Kota Makassar menyerang penjual balon dengan sejumlah petasan. Akibatnya sejumlah balon jualan terbakar. Satu pelaku nyaris dimasa warga juga berhasil diamankan. Satuan Samapta Polrestabes Makassar yang sedang bersiaga pengamanan malam Hari Raya Idul Fitri didatangi masyarakat yang menjadi korban penyerangan. Masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu pedagang balon tersebut mengadukan adanya aksi penyerangan oleh komplotan geng motor. Aksi penyerangan berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Petugas menyikapi aduan dari masyarakat selanjutnya mendatangi TKP yang jaraknya tidak jauh dari kantor Samapta Polrestabes Makassar. Satu pelaku dari komplotan geng motor berhasil diamankan di lokasi kejadian. Satu pelaku komplotan geng motor hampir dimasa oleh masyarakat yang berada di lokasi kejadian. Petugas yang berada di lokasi dengan sigap mengamankan pelaku dari amukan massa. Dari pengakuan pedagang balon yang menjadi korban penyerangan, pelaku penyerangan berjumlah puluhan orang dengan mengendarai kendaraan bermotor dan satu mobil pick-up. Pelaku penyerangan menembakkan petasan ke arah pedagang dan menodongkan busur ke arah pedagang balon. Penyerangan tersebut menyebabkan balon dari jualan pedagang terbakar. Ibu, bagaimana bisa terjadi penyerangan? Dia tadi mau petasan, terus itu petasannya kena kasih menghadap di balon. Terus dihadang, temannya semua menyerang, ada yang sampai bawa busur. Ada berapa orang, Bu, yang... Banyak, karena satu mobil pick-up, motor kayaknya puluhan. Kemudian apa yang terusak, Bu? Itu balon, seandainya tidak ada ini bapak semua lewat atas, apa yang mati kayaknya. Satu pelaku yang berhasil diamankan oleh petugas jajaran Polrestabes Makassar selanjutnya digiring ke Polsek Ujung Pandang. Ada dilempar petasan, kemudian menghantam penjual ini balon, dan balonnya pecah tadi. Tapi alhamdulillah kita pelakunya sudah kita amankan dan sekarang situasinya sudah kondusif. Ada korban, Mas? Nggak ada. Korban nggak ada, hanya balonnya aja yang pecah. Tapi satu pelaku diamankan. Sudah. Situasi di lokasi kejadian pasca penyerangan telah kembali kondusif. TKP diamankan oleh jajaran Polrestabes Makassar guna mengantisipasi aksi penyerangan susulan dan pengamanan di lokasi agar tetap kondusif menjelang Idul Fitri. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari kebakaran di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia Timur tercatat puluhan korban dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Korban umumnya mengalami sesak nafas akibat terjebak di dalam ruangan yang dikepung asap. Hingga berita ini ditulis, sudah 35 orang dievakuasi ke rumah sakit.
Puluhan warga yang berhasil dievakuasi petugas damkar saat terjebak di dalam ruang yang dikepung asap langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Makassar, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Senin malam. Dari data sementara, 34 pengunjung menjalani observasi di ruang instalasi gawat darurat karena mengalami sesak nafas. Diduga puluhan korban menghirup terlalu banyak asap saat terjebak di pintu darurat mal yang terbakar saat berusaha menyelamatkan diri. Salah satu korban lagi dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Stella Maris Makassar, Kecamatan Ujung Pandang. Korban juga mengalami hal yang sama, yakni gangguan pada pernafasan. Korban diketahui bernama Rialdi, 20 tahun, adalah karyawan di mal itu. Saat peristiwa terjadi, Aldi berusaha mengevakuasi puluhan pengunjung, namun naas ia juga pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Sepupu, itu kenapa memang apanya luka? Sesak ya. Sesak, kenapa bisa? Karena dia tolong pengunjung dulu, terus dia nggak sempat juga disesaknya ke dalam. Dia bukan pengunjung, dia pegawai di situ. Pegawai di sana. Oh, jadi dia tolong dulu orang baru dirinya. Untuk kejadiannya saya kurang tahu, soalnya apinya itu besar baru saya lihat. Kakak ada di lokasi pada saat kejadian? Ya, soalnya lokasi kebakarannya itu pas samping tempat kerja saya di Petuakan. Pas samping kerja, iya. Terus yang luka apa itu, Kak? Kalau saya tidak luka mas, cuman saya asma sama itu aromanya. Dan pada malam hari ini berdasarkan data yang ada 35 pasien yang dilakukan observasi, dan hingga jam saat ini sisa 4 pasien yang dilakukan perawatan. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini pasien juga berangsur-angsur pulih dan bisa kembali ke rumah. Hingga berita ini ditulis, 34 korban awalnya menjalani observasi di IGD Rumah Sakit Siloam Makassar. 30 korban telah dipulangkan karena kondisinya telah membaik. 4 pasien lainnya masih dirawat intensif. Sementara itu, 1 korban lainnya juga masih dirawat di IGD Stella Maris Makassar. Sebelum kebakaran terjadi di lantai 3 Mall Trans Studio Makassar, akibatnya puluhan pengunjung termasuk karyawan terjebak di pintu darurat mall. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tunda atau takbut TB Anggrek Bulan tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep. Dari perjalanan laut Pelabuhan Makassar menuju Provinsi Lampung. Dari 7 awak kapal, 6 diantaranya berhasil diselamatkan nelayan yang tengah melintas. Kini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Inilah video amatir warga saat korban kapal tunda atau takbot TB Anggrek Bulan berhasil diselamatkan nelayan ke pemukiman warga di Pulau Dewakang, Kecamatan Kalmas, Kabupaten Pangkep. Sejumlah korban terbaring lemas, beberapa diantaranya mengalami luka di bagian perut, betis, dan bagian tubuh lainnya. Warga bahu-membahu memberikan pertolongan pertama terhadap korban. Korban selanjutnya dievakuasi oleh aparat kepolisian Polsek Kalmas, Kabupaten Pangkep bersama pemerintah desa dan nelayan ke Pelabuhan Poterek, Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis menggunakan kapal nelayan pada Senin malam. Korban yang berjumlah 6 orang terdiri dari kapten hingga jurumudi akhirnya tiba di Pelabuhan Poterek Makassar pada Selasa dini hari sekitar jam 4 dan langsung dievakuasi oleh tim rescue Makassar menuju mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. 4 diantaranya terpaksa harus ditandu, sementara 2 korban lainnya masih bisa jalan ke mobil ambulans. Menurut kesaksian jurumudi kapal, Askar dalam perjalanan kapal tiba-tiba dihantam ombak besar, lalu kapal miring dan tenggelam. Selanjutnya bersama korban lainnya berenang mencari pertolongan hingga ditemukan nelayan. Kapal itu miring kanan terus. Karena ombak dari samping ya? Dihantam ombak dari kiri. Rencana mau kemana? Rencana dari Makassar tujuan ke Lampung. Tujuan untuk apa? Bawa kapal ini. Kapal apa yang kita bawa? Takbut. Anggrek, nama kapal itu Anggrek Bulan. Apa yang kita bawa? Kosong, tongkang kosong. Nggak tahu berapa jauh Bu berenang ke tepi cari orang. Iya. Alhamdulillah dapat bapak ini. Terus ini pasku sama kaptenku sama Cipu, dia masih terapung-apung di. Oh, kamu yang berenang naik sendirian? Sama kawanku ini yang nggak didapat. Oh, yang Pedro. Iya, Pedro. 2 orang kak berenang pertama.
ke daratan cari bantuan. Tapi dia nggak tahu kan pertama saya bersama jalan. Tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah di belakang saya. Saya lanjut terus berenang. Pakai life jacket. Iya. Pakai life jacket. Iya, pakai semua. Tujuan ke Pulau Dondoangan. Pas kita ke sana ke Pulau Dondoangan, kita temukan satu orang di depan haluan kapal. Jadi langsung diambil satu orang. Pas jalan lagi sekitar 5 menit dapat lagi 5 orang. Iya. 5 orang. 5. Jadi pas mau mencari lagi itu yang satu orang, capnya pendarahan. Jadi kita bawa naik ke Dokalompo, Pak. Iya. Kronologi tenggelamnya kapal itu seperti apa? Informasinya dari ABK yang diselamatkan itu melalui kepala desa. Kalau kronologisnya sekitar jam 1:30 mesin kapal kedua-duanya tiba-tiba macet dan mati. Dan kebetulan pada saat itu informasi dari capnya dan seluruh ABK yang ditemukan bahwa situasi ombak pada situ besar, jadi mengakibatkan kapal miring ke kanan dan tidak bisa normal, artinya masuk air. Sebelumnya kapal tunda atau tugboat TB Anggrek Bulan dengan nama Tongkang Gandum 2 ditumpangi 7 kru kapal bertolak dari Pelabuhan Makassar pada Sabtu 22 April usai Lebaran menuju Provinsi Lampung. Namun di tengah perjalanan kapal dihantam ombak pada Senin 24 April. Sementara itu 1 korban lagi masih dalam pencarian hingga saat ini. Ke-6 korban kini tengah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Razia edisi hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.